Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Idha dengan nomor registrasi 16016109 dari Pendidikan Jasmani 2017. Izinkan saya untuk memulai paparan saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Pengetahuan Peraturan Sinyal Bendera Cabang Olahraga Layar melalui metode Problem Based Learning pada anggota Batrajaya Windsurfing Club. Baik, langsung saja untuk pendahuluan di skripsi saya, yaitu latar belakang masalahnya ada dalam olahraga layar, terdapat peraturan-peraturan dalam perlombaan yang mewajibkan para atlet untuk memahami arti tentang peraturan tersebut. Salah satunya yaitu peraturan sinyal bendera. Terdapat 34 macam bendera yang masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Lalu dalam Problem Based Learning atau PBL, kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Jadi dari pendapat tersebut, penerapan metode Problem Based Learning dianggap tepat oleh peneliti bagi atlet layar, karena dalam pelaksanaan pembelajarannya, atlet diharapkan dapat menemukan masalah-masalah kontekstual yang ada di lapangan. Karena di layar itu, para atlet diharuskan untuk berpikir cepat untuk mengambil sebuah keputusan. Di sini, saya juga sudah melakukan observasi awal dan datanya yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Lalu berikut adalah data yang diambil melalui Google Form. Bisa dilihat di sini yang berwarna biru ini ada 71,9%, yaitu anggota minim pengetahuan dalam bahasa Inggris. Lalu yang merah ini adalah ada 66,3%, yaitu kurangnya tekad belajar untuk hal baru. Lalu yang di hijau ini mereka tidak peduli dengan aturan, yaitu sebesar 34,4%. Lalu yang ungu ini adalah kurangnya penerapan saat latihan, ada 46,9%. Lalu yang terakhir ada 43,8%, yaitu metode pembelajarannya kurang menarik. Lalu rumusan masalahnya, apakah metode pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan pengetahuan anggota Batrajaya Windsurfing Club tentang peraturan sinyal bendera pada cabang olahraga layar? Lalu di sini masuk ke kajian pustaka. PBL sendiri itu Tan mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran, karena dalam PBM kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikir secara berkesinambungan. Jadi langsung saja ke metode penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah penelitian tindakan atau action research yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peraturan sinyal bendera cabang olahraga layar pada anggota Batrajaya Windsurfing Club. Lalu populasi dan sampelnya, populasinya adalah seluruh anggota Batrajaya Windsurfing Club yang berjumlah 25. Lalu teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling total sebanyak 25 anggota Batrajaya Windsurfing Club dalam satu komunitas. Dan teknik analisis data, skor penilaian indikator kecerdasan yang terdiri dari 30 pernyataan pada instrumen penilaian dihitung nilai presentasinya dengan rumus sebagai berikut ini. Jadi nilai itu diambil dari jumlah nilai yang diperoleh dibagi jumlah nilai maksimal dan dikali 100. Lalu untuk mencari persentase ketuntasan belajar, yaitu jumlah anggota klub yang tuntas belajar dibagi jumlah seluruh anggota klub lalu dikali 100%. Dan di sini sudah ditentukan minimal ketuntasan belajarnya yaitu 80. Ya, untuk hasil dan pembahasannya, jadi di sini saya melakukan 2 siklus dalam pembelajarannya. Untuk hasil tes pengetahuan anggota pada siklus pertama, bisa dilihat di sini tes pengetahuan anggota yang tertinggi nilainya ada 60 dan yang terendah adalah 52. Sedangkan persentase ketuntasannya yang tuntas ada 64% atau sekitar 16 anggota, dan yang tidak tuntas ada 36% atau 9 anggota, dan rata-ratanya di siklus pertama yaitu 58,04. Lalu di hasil tes pengetahuan anggota pada siklus kedua, tes pengetahuan anggota nilai tertinggi mendapatkan 60 dan nilai terendah ada 56.
Dan persentase ketuntasan yang tuntas ada 84%, 21 anggota, dan tidak tuntas ada 16% atau 4 anggota. Rata-ratanya naik menjadi 59,44. Ya, di sini bisa dilihat chartnya juga. Hasil tes pengetahuan anggota tentang peraturan sinyal bendera pada cabang olahraga layar melalui metode problem based learning juga mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1, rata-rata nilai dari hasil tes pengetahuan anggota diperoleh setelah dilakukan penelitian yaitu sebesar 58,04 dari 25 anggota. Sebanyak 16 anggota berhasil mendapatkan ketuntasan belajar dan 9 anggota belum tuntas dalam pelaksanaan ini. Persentase ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus 1 sebesar 64%, sedangkan pada siklus 2 rata-rata hasil tes pengetahuan anggota adalah 59,44%. Sebanyak 21 anggota mendapatkan nilai ketuntasan di atas 80% dan atlet yang mendapatkan nilai di bawah ketuntasan sebanyak 4 atlet. Persentase yang diperoleh dari siklus 2 ialah sebesar 84%. Hasil ini sudah melampaui dan dari ketentuan ketuntasan minimal yaitu 80%. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian ini terjadi peningkatan dalam pengetahuan anggota terhadap peraturan sinyal bendera cabang olahraga layar sebesar 20%. Dari siklus 1 yang memperoleh hasil 64% dan siklus 2 yang memperoleh hasil sebesar 84%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan pengetahuan peraturan sinyal bendera cabang olahraga layar pada anggota Batrajaya Windsurfing Club. Dan sarannya itu inovasi dan kreativitas bagi pengajar atau pelatih dalam menyampaikan materi hendaknya tidak terpaku dengan satu metode pembelajaran tertentu. Lalu yang kedua, metode pembelajaran problem based learning diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran manapun. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.